Nah, sekarang kita akan masuk istilah terapeutik. Ya, istilah terapeutik itu terapi. Ya, jadi spiritual formation kita itu adalah bentuk terapi. Kenapa terapi? Karena tadi kita mau menjaga, melindungi nus kita. Kenapa nus itu harus dilindungi? Karena dia adalah inti pusat dari manusia. Ya, seperti Tuhan katakan, jagalah hatimu, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, di dalam kitab Amsal. Kemudian dari hati timbullah segala pikiran yang jahat dan perbuatan jahat. Jadi menjaga hati atau menjaga nus itu hal yang sama. Ya. Jadi nus atau istilahnya hati itu pusat kehidupan kita dan itu perlu dijaga. Nah, waktu kita menjaga itulah kita sedang melakukan purifikasi. Kenapa kok kita harus menjaga hati kita dan sebagainya? Karena Tuhan sudah memerintahkan kita seperti itu. Ya, dengerin. Nggak usah dicatat dulu, karena saya rekam nanti kalian bisa dengerin lagi. Fokus, pay attention. Nah, karena hati atau nus itu adalah pusat dari kehidupan kita, ya, maka hati itu harus dijaga. Kenapa dijaga? Karena kalau enggak, ya ada dosa yang akan datang, gitu. Makanya kita mesti menjaga atau melindungi. Yang kedua, hati itu sebagai pusat. Ya, jadi yang pertama selalu ada godaan dari luar yang akan merebut nus itu, ya. Ini kalau merebut nus itu ibarat kayak merebut kerajaan diri kita, ya. Jadi bagaimana mengalahkan sebuah kerajaan, ya rajanya harus dimatiin gitu kan. Kalau rajanya mati, kerajaannya kalah kan gitu. Nah, kalau nus kita, hati kita mati, maka ya tubuh dan roh kita akhirnya jadi miliknya dosa kan gitu. Oke. Nah, ini yang kita mesti ingat. Sehingga spiritual formation ini adalah buku spiritual formation itu nanti akan mengajarin kalian bagaimana kita harus punya iman dulu kepada Allah, ya kan? Lalu iman itu kan harus apa? Berbuah. Nah, dalam berbuahnya itulah proses purifikasi. Jadi seperti benih mau berbuah, benih itu harus ditanam dulu kan? Harus mengalami yang namanya kematian. Itulah ketaatan. Itulah tadi yang saya katakan. Kalian harus menjalani namanya purifikasi, ketaatan. Misalnya apa? Ya, tadi ada yang bilang beribadah, berdoa, baca kitab suci dan sebagainya. Itu sebetulnya kita sedang mematikan apa? Mematikan kedagingan kita, mematikan hal-hal yang jahat. Nah, ingat bahwa kalau manusia itu ada nus, logos, dan roh, ya. Di sisi lain, ya iblis itu juga punya 3 senjata yang utama yang akan memakai menyerang kita, gitu. Gitu. Ada yang disebut sebagai perasmos, kalau kalian baca di situ ya. Nanti ada nafsu, ya, ada logismoi. Jadi ada godaan, ada logismoi, pikiran jahat, dari situ timbullah nafsu dibuat jadi dosa. Nah, atau istilahnya nanti ada hukum dosa, ada hukum Allah. Ya kan? Hukum Allah itulah tadi kasih, perbuatan-perbuatan baik. Nah, sedangkan hukum dosa itu apa? Hukum dosa itu yang tadi, dosa itu bekerja dalam diri kita. Iblis goda kita, lalu kita responi, ya kan? Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi pikiran jahat muncul. Dari pikiran jahat timbullah hawa nafsu. Dari hawa nafsu timbullah dosa. Jadi kalau iblis itu punya senjatanya, yaitu perasmos, logismoi, dan passion, nafsu. Maka kita juga punya senjata ini. Kita punya senjata yang namanya nus, logos, dan roh. Ya, nus, logos, dan roh inilah yang harus diprotek. Nah, tapi keadaannya manusia itu sudah jatuh, sehingga di sini kita perlu diterapi, istilahnya therapeutic science. Ya, nah bagaimana cara menterapinya? Kita mesti ingat ada the soul, ada roh atau jiwa kita, ya. Kemudian ada nus, hati, dan mind. Oke.
Ini tadi yang saya katakan, ada nous, ada roh, dan ada logos, ya. Ini yang harus kita perhatikan, 3 hal ini. Nous, logos, dan mind ini, nous, logos, dan roh inilah yang kita mesti tahu. Siapa dirimu? Dirimu adalah nous, logos, dan roh ini. Jadi kalau kamu tahu bagaimana cara kerjanya dosa, cara kerja dari diri kamu, ya maka kamu bisa waspada gitu loh. Ya sama seperti saya kasih ilustrasi, kalau kamu tahu bagaimana mengemudi, bagaimana kondisi dari mobil kamu, akhirnya kamu bisa mengemudi dengan selamat kan. Tapi kalau kamu nggak pernah memeriksa ya, ini minyaknya masih ada nggak, mesinnya ada yang rusak nggak gitu ya, kamu nggak tahu cara make atau cara nyetir ya, ini ya mobil kamu nanti bisa hancur kan gitu kan, ditabrak sana sini ya. Sama seperti kalau kita nggak tahu cara men-maintain diri kita tidak tahu diri kita itu seperti apa, ya kita akan merusak hidup kita. Gitu. Jadi hidup kita itu bukan sekedar kamu dilahirkan terus jadi orang Kristen ya, kamu harus tahu apa tujuan dari hidupmu, siapa kamu sebenarnya, dan kenapa kita harus menjaga hati, kenapa kita harus berdoa, kenapa kita harus iman gitu ya, taat dan sebagainya. Kenapa itu semua? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Apa? Kenapa kok kita harus melakukan itu semua? Ya karena kamu diciptakan oleh Allah untuk mencapai apa tadi? Fondasi, purifikasi untuk mencapai apa? Teosis, ya kan? Deifikasi itu. Jadi kamu diciptakan oleh Allah itu punya satu tujuan. Tidak sekedar kamu ada di dunia ini, tapi tujuannya apa nanti? Teosis. Teosis itu artinya apa? Kamu jadi serupa dengan Kristus. Oke? Ya, kamu jadi serupa dengan Kristus. Nah, kenapa kok kita bisa jadi serupa dengan Allah? Karena kita sudah punya gambar Allah. Ingat, Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Right? Allah yang Esa yaitu Sang Bapa, ya kan? Yang memperankan Sang Anak dan menafaskan Sang Roh Kudus. Jadi kalau saya tanya, Allah yang Esa itu, Allah kita adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah Sang Bapa, Allah yang Esa ya. Allah Tritunggal itu apa? Allah yang Esa. Esa itu tunggal. Jadi Allah kita adalah Allah yang Esa, Allah yang satu itu, yaitu siapa? Bapa, Sang Bapa, atau Allah Bapa. Tapi Allah Bapa itu nggak berhenti gitu. Allah Bapa itu ngapain? Memperanakan Sang Firman atau Sang Anak. Maka dia disebut Bapa karena dia memperanakan anak, ya kan? Itu. Nah, memperanakan anak, tapi nggak berhenti di situ lagi. Dia punya pribadi yang lain lagi, yaitu menafaskan Sang Roh Kudus. Gitu. Jadi anak mengandung firman-Nya, kayak kita nih manusia punya firman kan? Firmanmu ada di mana? Firmanmu itu adanya di dalam pikiranmu kan? Kamu bisa berkata-kata itu kan firman, tapi lahir dari mana? Pikiran. Pikiranmu ada di mana? Di dalam kamu, di otak kamu gitu kan, di dalam diri kamu. Nah, kamu inilah Sang Bapa, tapi Sang Bapa ini punya pikiran, punya hikmat, right? Punya tahu pikiran kan? Tahu hikmat kan? Nah, dari hikmat, dari pikiran bisa berkata-kata. Coba kamu nggak punya pikiran, nggak bisa berkata-kata kan? Gitu. Nah, kata-kata, pikiran itulah sang anak atau sang logos itu. Oke? Tetapi pada saat kamu berkata-kata, kamu bernafas nggak? Coba kamu berkata-kata sambil kamu deketin tanganmu di hidung. Pasti kamu sambil bernafas. Nafas itulah roh tadi. Oke, menunjukkan kamu hidup. Kalau kamu nggak nafas ya udah mati. Ya kan? Berarti udah nggak ada roh. Ya, email ya.
masih hidup kan? Karena ada nafas, ya kan? Jadi kalau Allah diilustrasikan seperti manusia ini, diri kita, Allah itu satu, Allah itu Esa, yaitu Sang Bapa, ya kan? Kenapa Allah itu satu? Karena Bapaknya satu, ya. Sang Bapa dia sumber, terus dia memperanakan, dia apa? Menyebabkan sang anak itu ada. Nah, memperanakan sang firman atau sang putra, sang anak. Lalu mengeluarkan atau menafaskan. Menafas itu kan berarti kan ada udara yang keluar kan? Menafaskan atau mengeluarkan Roh Kudus, Sang Roh Kudus. That's it. Nah, kita itu diciptakan oleh Allah yang demikian, sehingga punya Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Tiganya itu tiga pribadi yang berbeda. Ya, jadi Allah kita tiga pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kok dikatakan satu? Karena punya satu apa? Satu kodrat, satu esensi, yaitu Allah. Maka disebut Allah yang Esa. Jadi Allah yang Esa itu menunjuk kepada kodratnya, ya, esensinya. Oke? Oke, jadi Allah yang Esa di dalam tiga hipostasis atau tiga kodrat, yaitu tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi kalau istilah Bapa, Putra, Roh Kudus itu menunjukkan apa? Pribadi Allah. Sang Bapa, Sang Firman, Sang Roh Kudus. Tapi kalau dikatakan Allah itu Esa, Allah itu satu, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, berarti kan Allahnya satu, itulah disebut Allah yang Esa. Maka kalau tiga-tiganya digabungkan jadi Allah Tritunggal. Oke? Nah, nanti di buku formasi itu ada. Nah, kita diciptakan oleh Allah Tritunggal. Diciptakan oleh Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Nah, kamu harus tahu untuk apa saya diciptakan. Oh, supaya saya diciptakan menurut gambar. Berarti ada gambar Allah. Ya. Jadi kita bukan gambarnya, tapi kita dicipta menurut gambarnya. Oke, gambar itu kayak fotokopinya kan? Ya. Ada Allah, tapi apa? Ada Allah tapi ada gambarnya. Oke? Nah, ada gambarnya. Kalau ada gambar, berarti apa? Ada kayak ada semacam ada apa? Fotokopi gitu. Ada atau kamu foto suatu objek gitu ya. Kamu foto. Ini gelas, kemudian ada foto gelas. Nah, sama seperti ada Allah, kemudian ada gambar Allah. Gitu, ya. Nah, kemudian ada istilah rupa Allah. Gitu. Ya, ada Allah, terus ada gambarnya, ada foto Allah, dan ada rupa Allahnya. Berarti Allah yang berbentuk rupa. Berarti kalau rupa itu bisa dilihat, benar nggak? Ya. Bisa dilaba, disentuh, namanya ada rupa. Ya kan? Kalau gambar itu cuma fotokopinya gitu, ya kan? Nah, tapi kalau rupa, nah ini rupanya, nih saya bisa pegang. Tapi kalau gambar, ya hanya gambarnya, fotokopinya. Oke? Nah, gambar dan rupa tadi itu menjadi pola manusia diciptakan. Tapi manusia itu bukan gambar Allahnya, bukan rupa Allahnya, tetapi ini jadi pola. Kayak kamu misalnya, saya pernah cerita, kamu mau buat baju nih, kamu bikin pola dulu kan, baru kamu jahit bajunya, gitu, ya kan? Nah, sama seperti kita adalah bajunya, tapi baju itu jadi karena dibuat pola dulu kan. Nah, kamu misalnya bikin kue, kamu cetak dulu di cetakannya, di loyangnya, baru jadi kuenya. Nah, kita manusia itu seperti itu, dicetak dulu di sebuah cetakan, di sebuah loyang, di sebuah pola. Nah, hasilnya kita. Jadi kita ada itu karena ada cetakannya gitu. Ya, jadi kalau ada Allah, terus ada gambar Allah, kita hasil dari gambar Allah itu, cetakannya gitu. Ya, hasil dari hasilnya. Jadi kalau bisa dikatakan kalau gambar dan rupa Allah itu dalam perjanjian baru itu adalah Kristus, ada Allah Bapa, lalu ada gambar dan rupa Allah
itulah Yesus Kristus itu. Sang firman jadi manusia itu. Oke? Lalu kita dicipta menurut Kristus itu. Jadi kita adalah fotokopinya Kristus. Paham nggak? Jadi ada Allah, ada Kristus, baru ada manusia. Manusia itu dicipta menurut Kristus. Kristus itu gambarnya Allah. Rupanya Allah. Allah kan tidak berwujud. Tapi kalau kita melihat Kristus, sama dengan kita melihat Allah. Karena dia adalah rupanya Allah. Contohnya misalnya, gelas ini. Ya, gelas ini rupanya tuh demikian gitu. Oke. Nah, misalnya ada gambarnya nih, ada fotonya nih, di foto. Saya melihat gambarnya kan saya jadi tahu, oh gelasnya ternyata warna hitam, bukan warna putih. Kenapa kok saya tahu gelasnya warna hitam? Karena ada gambarnya. Sama seperti ini. Saya nggak pernah lihat Allah, tapi begitu saya lihat gambar Allah, Kristus itu, oh saya tahu Allah itu ternyata kayak gini. Ya kan? Karena ada gambarnya. Tapi Allah itu bukan jadi gambar, itu jadi rupa. Dia berwujud jadi sama seperti manusia. Yesus Kristus namanya. Oh, ternyata saya melihat Kristus sama artinya saya melihat siapa? Allah. Gitu. Ya. Jadi ada manusia. Kemudian ada fotonya manusia. Kemudian fotonya itu dibuat patung. Contoh ya, dibuat jadi patung. Oh, jadi saya tahu kalau patung itu kan bisa saya raba dan sebagainya. Saya melihat patung itu sama dengan saya melihat manusianya. Oh, tingginya sekian, warnanya sekian dan sebagainya. Jadi ciri-cirinya kita jadi tahu. Oke? Nah, itu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, maka kita adalah fotokopinya Kristus. Jadi Kristus seperti ini, kemudian difotokopi. Hasilnya kita. Jadi kita bukan Kristus, kita fotokopinya. Paham ya? Jadi kalau kita adalah fotokopinya, maka kita mewarisi gambar-gambar Allah itu. Gambar Allah itu, sifat-sifat Allah itu. Misalnya kita mewarisi kehendak bebas. Ya, manusia itu diciptakan bebas, punya kasih. Harusnya manusia itu diciptakan apa? Berbuat baik, ya kan? Seperti Adam diciptakan oleh Allah untuk apa? Supaya Adam itu apa? Taat, ya kan? Kasih, mengasihi Hawa, melakukan tanggung jawabnya, menjaga alam ciptaan dan sebagainya. Karena manusia sudah diberi nus, diberi pikiran, ya kan? Diberi logos, diberi roh untuk bisa berinteraksi dengan Allah. Right? Nah, itu karena ada gambar Allah. Jadi manusia diberi kebebasan, diberi ketaatan dan sebagainya. Nah, tetapi karena dosa, jatuh dalam dosa, maka Adam itu nggak mencapai target gitu. Dosa itu berarti kan dosa itu membuat kita itu meleset dari target. Nah, harusnya kalau Allah menciptakan kita manusia sesuai gambarnya, maka gambar itulah nanti akan bertumbuh jadi rupa. Jadi gambar itu potensi, ya. Rupa itulah tujuannya. Kenapa kok kita bisa jadi serupa Allah? Karena ada gambar Allah. Itu ya, karena ada gambar Allah tadi. Misalnya gini, Arvin, saya suruh kamu pahat patung Jenderal Ahmad Yani. Arvin bingung, Ahmad Yani gimana ya wujudnya ya? Berkumis kah? Berjanggut kah? Matanya sipit atau enggak? Giginya moncong atau enggak? Gitu kan? Jadi si pematung itu bingung, gimana ya cara pahat patung yang wujudnya harus seperti Jenderal Ahmad Yani. Nah, si Arvin nggak pernah lihat kan Ahmad Yani kayak gimana kan? Gitu, Jenderal Ahmad Yani misalnya, atau Jenderal Sudirman lah. Ya, kayak gimana ya Jenderal Sudirman ya? Nah, akhirnya Allah itu kasih si Arvin nih. Nih, saya kasih kamu foto Jenderal Sudirman. Oh, si Arvin lihat. Oh iya, Jenderal Sudirman tuh kayak gini mukanya. Tingginya seperti ini, parasnya seperti ini kan. Ternyata badannya kurus, bukan gemuk, misalnya gitu ya kan. Nah, oke, baru Arvin bisa ngerti. Dia akan pahat sesuai gambar itu. Nah, pahatannya itulah rupa. Right? Tapi
Jenderal Sudirmannya yang mana? Jenderal Sudirman udah mati kan gitu kan. Jenderal Sudirmannya yang mana? Gambar tadi. Gambar tadi. Terus rupanya apa? Patung tadi gitu. Jadi kok bisa jadi patung Jenderal Sudirman? Karena apa? Karena ada gambarnya. Ya. Nah, misalnya si ikan, saya suruh kamu pahat tuh, pahat patung Olivia misalnya, ya kan? Tapi si Ika nggak pernah lihat si Olivia itu kayak gimana ini, mukanya bulat kah, lonjong kah, mukanya kayak gimana ya, nggak tahu kan. Tapi begitu saya kasih fotonya Olivia, oh kamu jadi bisa pahat, right? Kenapa kamu bisa pahat patungnya Olivia? Kamu bisa melihat. Nah, begitu juga. Nah, kita adalah gambar Allah, ya maka kita bisa memahat nih diri kita. Jadi sesuai gambar itu. Seperti tadi patung kayu tadi dipahat jadi sesuai gambar. Nah, kamu juga sedang memahat nih sekarang. Sedang memahat apa? Patung. Kamu adalah patung kan gitu kan? Memahat diri kita nih supaya kita jadi serupa dengan Allah. Oke, you get the point? Ya. Jadi bagaimana? Kenapa kok kita belajar ini? Tujuannya apa? Supaya ya serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, kenapa serupa dengan Kristus? Kok harus serupa dengan Dia? Tadi dia gambarnya itu. Dia gambarnya itu. Jadi kita mau pahat sesuai gambar itu, Kak. Benar nggak? Ya. Misalnya tadi kan, ilustrasi patung tadi ngerti kan? Iya, Pak. Nah, jadi harus pahat. Tapi gimana mahatnya kalau saya nggak pernah lihat gambarnya? Tadi contohnya gambarnya Sudirman. Oh, gitu. Begitu lihat, baru tahu. Baru pematung itu bisa pahat. Nah, hidup kita itu seperti itu. Kita itu semua pematung. Jadi harus pahat diri kita sesuai gambar tadi. Ya, gambarmu adalah siapa? Kristus. Jadi harus pahat sesuai gambar Kristus. Nah, begitu jadi patung itu jadi. Nah, Adam pada waktu itu gagal. Dia belum sempat gambar itu belum sempat jadi rupa, tapi dia sudah gagal di tengah jalan. Ya. Nah, lalu datanglah Kristus sebagai pengganti Adam, dia yang pahat itu. Gambar itu sekarang jadi manusia seperti kita, lalu dia kasih contoh manusia yang sempurna itu seperti apa. Oh, ternyata harus taat sampai mati. Jadi, bagaimana mengubah gambar itu menjadi rupa? Ya, kita harus kerjakan seperti yang Kristus kerjakan. Apa yang Kristus kerjakan? Ketaatan. Ya, dia ketaatan. Dia taat pada Allah sehingga Allah mengaruniakan memberi dia kemenangan. Nah, sehingga dia menjadi manusia yang sempurna, rupa Allah yang sejati. Nah, kita sekarang kalau Kristus itu adalah Allah yang jadi manusia, sudah berbagi jadi manusia seperti kita, sekarang kita diajak nih untuk berpartisipasi. Gitu. Kalau Allah sudah jadi manusia, ya, maka kita sekarang yang manusia ini harus jadi seperti Allah. Bukan jadi Allah, jadi seperti Allah. Jadi kalau Allah sudah duluan nih jadi manusia, supaya manusia itu bisa jadi seperti Allah. Artinya kita harus apa? Mengambil bagian, ikut serta atau berpartisipasi. Jangan cuma Allah doang. Ya, kita harus mengambil bagian. Nah, ambil bagiannya kayak gimana, Pak? Pokoknya kita harus jadi serupa dengan Kristus. Berarti harus lakukan, harus kerjakan apa yang Kristus kerjakan. Karena dia gambar itu tadi. Ingat aja, kamu mau mahat patung nih. Pahatnya seperti apa? Tergantung gambarnya kan. Gambarnya kalau Jenderal Sudirman pakai topi, ya patungnya juga ada topi gitu. Ya kan? Dia pakai seragam militer, ya nanti di patungnya juga ada seragam militer. Jangan kamu pahat dia pakai kaos gitu. Lain kan gitu. Nah, itu namanya dosa, melenceng gitu. Ya. Nah, misalnya kayak Olivia, kamu pahat dia rambutnya modelnya gini. Kan kamu pahat rambutnya botak gitu. Nah, melenceng, nggak sesuai gambar gitu.
Ya, oke, understand? Nah, bagaimana sekarang kita memahat? Itulah yang untuk memahat itu bagaimana waktu kamu pahat patung itu ya sakit, Pak. Sakit. Artinya gini, ada hal-hal yang harus kita buang. Kayu harus dipahat, dia harus dipukul, dia harus ditungkil, ya kan? Kayu itu harus dibabat, ya apalah istilahnya, diukir dan sebagainya. Itu berarti apa? Mengalami proses purification, ya purification. Jadi ada hal-hal yang harus dipangkas, dibuang. Seperti kalau sebuah pohon itu kalau mau berbuah itu kan dia harus apa? Dirawat, ya. Kalau ada bagian-bagian yang harus dipotong dan sebagainya. Kalau rantingnya udah kering, ya harus dipotong supaya kalau ada benalu harus dibuang dan sebagainya, ya. Nah, sama seperti kayak tadi, kayu itu kalau mau dipahat jadi sebuah patung yang bagus sesuai gambar, ya kayu itu nggak bisa hanya kayu aja, dia harus dipotong dan sebagainya. Nah, begitu hidup kita itu juga seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita potong, ya. Nah, di sini kalian belajar bagaimana mengubah gambar itu menjadi rupa, ya. Mengubah gambar Allah menjadi rupa Allah atau menjadi serupa dengan Allah. Nah, kita harus ngerti, misalnya seorang pematung itu kan ngerti dia tata cara dia, alatnya banyak, nggak semua palu kan, tapi ada apa? Ada kikirnya, ya kan? Ada apalagi kapaknya, pertama dia harus kapak dulu, oke? Terus dia harus pakai apa? Kikir atau apa, cungkir dan sebagainya. Jadi semua ada alatnya. Dia tahu tekniknya. Bagaimana kayu itu bisa dibuat jadi mata, kayu itu dibuat jadi tangan, kayu itu dibuat jadi kaki, kan gitu. Oke, nah kita juga harus tahu tekniknya, tahu caranya. Bagaimana kita bisa mengubah gambar itu jadi rupa, gitu. Oke, nah ini makanya di sini ada istilahnya, ada istilah nous, ada istilah heart, ada istilah mind, ya, ada istilah nous, logos, roh. Itu semua teknik tahu tentang diri kita. Seperti seorang pematung, pemahat, dia harus tahu kayunya itu terbuat dari apa nih. Kayunya keras atau enggak. Kalau kayunya keras, dia harus pakai alat apa, ya kan? Begitu kayunya sudah dibabat, sudah tinggal diukir, nah dia harus tahu caranya gimana. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, harus tahu caranya seperti apa. Nah, itulah ada spiritual formation. Jadi nggak sekedar itu, karena Tuhan kasih kita sebuah misi, yaitu kamu hidup, sekarang kamu harus jadi mengubah gambar itu jadi rupa. Karena gambar itu potensi. Rupa itu adalah hasilnya. Ya. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Nah, ini tergantung kita. Oke. Nah, itulah sebabnya kenapa kok kita menjadi orang Kristen di sini. Apa tujuan kamu menjadi orang Kristen? Apa itu Kristen? What is Christianity? Christianity itu bukan sekedar agama saja, tapi dia adalah sebuah jalan, sebuah kebenaran, sebuah terapi untuk semua manusia seperti kamu ini, supaya kamu menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kamu yang gambar Allah menjadi rupa Allah. Supaya kamu yang cuma masih fotokopi, tapi sekarang jadi rupa. You get it? Paham? Ya, kekristenan, kenapa kok ada kekristenan? Karena kekristenan itu bukan sekedar agama atau ajaran atau filsafat atau sistem agama, tetapi kekristenan itu adalah kebenaran dari Allah untuk mengubah manusia dari gambar menjadi rupa Allah. Gitu. Gambar Allah. Berarti kamu harus belajar nih tentang Allah itu seperti apa. Ya. Waduh, ini bukunya
error begini ya. Oke, kita pakai yang lain aja. Waduh. Terlalu berat ya bukunya. 10.000 mega. 10 mega. Tentang. Oke, sebelum kita lanjut ini, coba apa itu gambar dan rupa Allah? Saya bisa jawab. Apa itu gambar dan rupa Allah? Hah? Gambar Allah Kristus, rupa Allah itulah Kristus. Nah, terus karena tadi Adam yang pertama gagal, dia datang nih jadi role model buat kita, Adam yang kedua. Ini ada Adam kedua yang berhasil. Nah, sehingga kita perlu dilahirkan lagi menjadi keturunan Adam kedua. Padahal kita di sini semua Adam yang pertama, keturunan dari Adam yang pertama secara fisik. Secara roh, kita kalau dilahirkan baru, ya kemarin kita udah belajar ya tentang iman, lalu mengalami pertobatan, lahir baru, dibaptis. Dibaptis itu artinya apa? Kamu jadi manusia baru, dilahirkan baru. Nah, disitulah mulai pertumbuhan. Mulai manusia baru lagi, berarti mulai jadi kayak bayi lagi. Seperti Yesus menjelaskan kepada Nikodemus kan, di Yohanes pasal 3 itu, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Baru kamu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air itu artinya ya kamu dibaptis dalam air. Oleh roh berarti Roh Kudus lah yang melahirkan kamu. Karena ini bukan kamu lahir dari ibumu lagi. Bukan kelahiran fisik, tapi kelahiran roh. Yang melahirkan adalah roh itu sendiri. Oke? Ya. Nah, kalau begitu kamu lahir baru, berarti gambar Allah dalam diri kamu yang dulu dosa, kotor ya. Sekarang gambarnya mulai bersih. Oke, ya. Pernah lihat kan kemarin saya kasih tunjuk gambar yang kotor kan? Nah, mulai dibersihin tuh. Itu namanya purification. Itulah namanya kamu lagi mahat nih. Gambarnya kamu bagusin dulu. Mulai pahat. Baru kamu mulai pahat. Ya. Waduh, ini buku kenapa ya? Iya. Tentang kampung baru itu kan bisa dilakukan dengan baptis air. Iya. Tapi dari Bendor itu baptisan air itu masih kecil. Tidak kecil. Iya. Terus? Jadi ya apakah itu termasuk lahir baru atau enggak? Apakah kan sudah dibaptis itu kan dari air? Apakah harus lagi dibaptis air pas pakai kembali? Ya. Oh, enggak. Lahiran baru ya sekali toh. Masa kamu lahir berulang-ulang? Ya namanya lahir ya sekali. Jadi baptis itu hanya sekali. Ya. Jadi enggak beda ya? Yang penting di dalam nama Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Jadi tidak perlu dibaptis berulang-ulang, nanti pindah gereja lain baptis lagi kan gitu. Nah itu karena banyak yang nggak ngerti ya apa arti baptisan. Karena bagi mereka baptisan itu kayak simbol diterima jadi anggota gereja. Padahal baptisan itu bukan hanya sekedar oh kamu nih loh diterima anggota, bukan itu. Baptisan itu adalah kamu lahir baru. Jadi kalau lahir ya sekali dong, masa berulang-ulang ya. Jadi ini memang ada pemahaman doktrin yang keliru-keliru ya dari gereja-gereja. Ya tugas kalian harus menjelaskan itu. Ya. Makanya di sini belajar baik-baik.
Ya, apa arti lahir baru, baptisan itu kan ada di buku itu. Ya. Jadi kalau kalian main handphone aja ya nggak tahu apa-apa nanti. Ya, Rahmat. Jadi kalau kalian ikut kakak tingkat main handphone, ya ya udah. Ini pakai ini aja deh lebih cepat. Nah, sekarang kita masuk ini ya. Ini kelihatan nggak nih? Oh, mati pula. Halo Bu, tadi sempat mati. Bisakah saya jadi host Bu? Bu Keis ya. Eh, Diubah jadi host ya. Atau co-host deh. Ya. Di kameranya juga nggak mau nyala. Oke, udah. Ya.